semuanya, kembali lagi bersama saya Magdalena Friska Yanti Manalu dengan NIM 3231111017. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas secara singkat terkait demokrasi. Yuk kita bahas apa itu demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Nah, secara harfiah, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yakni melalui wakil-wakil yang dipilih dalam pemilihan umum. Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk demokrasi. Nah, adapun bentuk-bentuk demokrasi terbagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Yang pertama, demokrasi langsung. Nah, dalam demokrasi langsung, artinya rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik tanpa perantara. Bentuk demokrasi ini lebih mudah diterapkan dalam komunitas kecil, di mana semua anggota dapat berkumpul dan berpartisipasi secara langsung. Kemudian yang kedua, ada bentuk demokrasi tidak langsung atau yang disebut secara perwakilan. Dalam demokrasi tidak langsung ini, rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk membuat keputusan politik atas nama mereka. Nah, sistem ini lebih praktis untuk negara dengan populasi yang besar. Contoh dari demokrasi perwakilan adalah Indonesia. Nah, di mana rakyat Indonesia itu memilih anggota DPR dan DPRD untuk mewakili mereka dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan. Kemudian terkait prinsip-prinsip demokrasi. Nah, menurut J. Austin Rene, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diatur berdasarkan beberapa prinsip utama. Adapun prinsip-prinsip utama demokrasi menurut Rene terbagi menjadi 4. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Nah, prinsip ini artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemerintah harus bertindak sesuai dengan kehendak rakyat yang diwakili melalui pemilihan umum. Kemudian yang kedua, adanya persamaan politik. Nah, dalam prinsip ini artinya setiap individu memiliki hak yang sama dalam proses politik, termasuk hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Kemudian yang ketiga, ada prinsip konsultasi kepada rakyat. Nah, maksud dari prinsip ini adalah pemerintah harus berkonsultasi kepada rakyat dalam pengambilan keputusan penting. Dengan ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan keinginan dan kebutuhan rakyat. Kemudian yang keempat, ada prinsip pemerintahan mayoritas. Nah, maksud dari prinsip ini artinya keputusan yang diambil berdasarkan suara mayoritas, namun hak-hak minoritas tetap dilindungi. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dari warga negara dan perlindungan hak-hak individu dalam sistem demokrasi. Kemudian yang terakhir, pendidikan demokrasi. Nah, pendidikan demokrasi bertujuan untuk membekali warga negara dengan pengetahuan, keterampilan, dan juga nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan demokratis. Nah, hal ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara, pentingnya partisipasi dalam proses politik, dan penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, keadilan, dan kebebasan. Baiklah, sekian dari saya. Thank you.